Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa kurbihi, amin ya rabbal alamin. Salam jumpa anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Bagaimana kabarmu? Apa kabarmu? Tentunya hari makin hari ada perubahan buat kamu sekalian. Sesuatu yang paling mungkin nanti kalau kita belajar tatap muka, ya. Walaupun demikian kita berjarak, tapi tentunya kita saling mendoakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Dan saya berdoa buat kalian semua anak-anakku di kelas 8, mudah-mudahan senantiasa berada dalam ridha Allah. Kita belajar mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan, mendapatkan pahala, dan sebagai modal untuk kita mendapatkan ilmu sebagai jalan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8, kita lanjutkan fikih kita di semester kedua ini. Kita lihat di bab ketiga, yaitu ada judul makanan dan minuman halal dan haram, binatang halal dan binatang haram. Itu materi kita. Sekali lagi saya ulang, materi kita kali ini adalah makanan dan minuman halal dan haram, binatang halal dan binatang yang haram. Mudah-mudahan materi ini menarik sebagai tentunya menjadi ilmu untuk kita bisa memilih mana jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah, mana jalan yang tidak baik yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebab doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, dengan saya menuntut ilmu, tunjukkan jalan mana yang benar adalah benar agar saya bisa mengikutinya. Tunjukkan kepada kami jalan mana yang batil, yang salah, agar kami bisa menjauhi dan meninggalkannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan bahasan kita saat ini. Pertama, pengertian makanan dan minuman yang halal, ya. Jadi halal lawan katanya haram. Nah, kata halal ini, anak-anakku sekalian yang berbahagia, berasal dari bahasa Arab. Jadi halal itu berasal dari bahasa Arab yang sekarang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Itulah uniknya bahasa Indonesia, perpaduan dari berbagai macam bahasa yang akhirnya disadur menjadi bahasa Indonesia. Misalnya libur, kalau orang dulu libur apa? Pray itu berasal dari bahasa Inggris, free, artinya hari bebas. Nah, itulah uniknya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas halal. Halal itu berarti disahkan atau dibolehkan. Jadi halal itu berarti sesuatu yang disahkan atau dibolehkan menurut syariat. Adapun menurut istilah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi. Jadi kalau ada makanan yang itu halal, berarti boleh dikonsumsi. Itu minuman halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh kita, dimakan oleh kita, gitu ya. Jadi kita harus paham itu dalam memilih makanan, mana makanan halal, ya, mana makanan yang haram. Kalau halal berarti boleh dikonsumsi, kalau haram berarti kita jauhi, tidak kita makan. Tapi nanti kita akan belajar di depan, ada halal karena zatnya, ada halal karena prosesnya, ada juga halal karena cara mengolahnya dan lain sebagainya, ya. Semua makanan dan minuman yang berada di muka bumi yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan, ini badan kita, ya, 4 sehat, ya, 5 sempurna, dan bermanfaat bagi jiwa manusia, menurut hukum syara, hukum Islam, asalnya adalah halal atau boleh. Jadi kalau punya manfaat, ya, kemudian tidak membawa madarat, buat pertumbuhan badan dan jiwa kita, itu halal. Itu prinsip utama. Terkecuali,
ya dalam buku ini, terkecuali apabila ada larangan. Larangan dari siapa? Larangan dari agama, larangan dari syara berdasarkan Al-Quran hadis, atau karena mudaratnya yang tidak membolehkan untuk dimakan. Maka makanan itu menjadi halal. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sekali lagi Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah nyerunya tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, makanlah kalian yang halal dan baik. Jadi kalau kita makanan itu halal, berarti punya dampak baik bagi badan dan jiwa kita. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala melarang itu makanan atau minuman karena disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa makanan itu punya mudarat untuk badan kita. Cuma pengetahuan kita lah yang minim bagaimana halal dan haram makanan dan minuman itu. Maka tugas kita sebagai pelajar meneliti, mencari tahu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan dan mengharamkan makanan berdasarkan syariat Al-Quran dan hadis. Pasti dari segi kesehatan, dari segi psikologi, banyak hal-hal yang baik dan tentunya mudarat kenapa itu dibolehkan atau dilarang. Dari ayat tersebut, dari surat Al-Baqarah ayat 168, ayat ini jelas menegaskan bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Apa? Pertama, syaratnya harus makanan halal, diperbolehkan dimakan dan tidak melanggar hukum syara. Yang kedua, bukan hanya halal, baik, artinya makanan itu punya nilai gizi dan tentunya bermanfaat untuk kesehatan. Jadi syaratnya dua, satu halal, dua baik. Syarat makanan kita agar kita bergizi, gitu ya. Nah, dengan demikian halal itu ditinjau dari Islam, ya. Dari Islam ini, sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Jadi dari halal itu berdasarkan syariat Islam, baik itu ditinjau dari kesehatan. Harus terpadu, dia halal juga, baik juga. Kalau baik tapi tidak halal, ya jangan dimakan, gitu ya. Nah, dalam hal ini meliputi 3 hal. Pertama, saya sampaikan tadi di awal, halal itu pertama halal karena zatnya. Artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, berarti halal zatnya. Tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis. Hadis siapa? Hadis Nabi yang melarang tentang makanan tersebut. Seperti apa yang biasa kita makan? Nasi, telur, susu. Itu kan tidak ada nasnya yang melarang. Maka itu menjadi dibolehkan. Kedua, halal bisa jadi karena cara memperolehnya. Artinya suatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Misalnya daging kambing halal, tapi cara memperolehnya lewat apa? Mencuri. Kemudian kambing itu disembelih dibikin sate, maka walaupun secara zatnya halal, dia jadi haram. Kenapa? Cara memperolehnya dengan jalan batil. Buah mangga halal, tapi tiba-tiba mangganya boleh mencuri dari kebun orang. Walaupun secara zatnya halal, tetapi menjadi haram karena cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan jalan mencuri. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, halal ditinjau dari apa? Prosesnya atau cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula, maka cara prosesnya, pengolahannya pun harus benar menurut hukum syara. Misalnya, sekali lagi contohnya, hewannya kambing, didapat dari beli, tapi cara menyembelihnya salah. Harusnya disembelih, dipotong lehernya, ini digebugin dulu, dimasuk ke dalam karung. Nah, prosesnya salah, maka itu menjadi haram daging kambing itu. Begitulah kira-kira. Jadi halal itu bisa ditinjau dari 3 hal. Pertama, halal karena zatnya. Kedua, halal karena
cara memperolehnya. Ketiga, halal karena proses pengolahannya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis samani wal jubni wal firai. Faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afakum. Rawahu Ibnu Majah wa Turmuji. Rasulullah ditanya tentang minyak samin, keju, dan fira atau kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk. Maka Rasulullah bersabda, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya itu adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya itu adalah haram. Dan apabila tidak diterangkan, maka barang tersebut termasuk yang dimanfaatkan. Itu kategorinya. Artinya kalau tidak ada keluaran hadis, ternyata punya manfaat yang besar, maka menjadi halal. Allah menganjurkan kepada manusia untuk memakan makanan yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian sekalian. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahumun 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk lagi keji. Nah, ini anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi kita saat ini. Jadi mudah-mudahan jelas makanan, minuman, dan halal serta batasan-batasannya. Pertanyaannya cukup 3 saja. 1. Jelaskan pengertian halal, ya. Kedua, apa saja ya binatang, batasan makanan yang halal dan haram, ya. Apa saja batasan-batasan halal. Tadi 3 sudah dijelaskan, dijawab. Yang ketiga, tulis kembali surat Al-Baqarah ayat 168 dan tulis juga surat Al-A'raf ayat 157 beserta artinya. Seperti biasa di kertas lembar, kumpulkan nanti di awal bulan. Itu materi kita sementara, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan pengetahuan kita, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang mengenai makanan dan minuman yang haram dan halal. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.